makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Pertanyaan: apabila orang-orang yang dizalimi itu telah memaafkannya, apakah tetap orang-orang itu diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya? Jika tidak, lebih besar mana pahala antara kita memaafkan kesalahan saudara kita atau kita tidak memaafkannya, namun kita diberi pahalanya saat hari kiamat kelak? Dari hadis di atas, apakah dibenarkan bila kita tidak memaafkan kesalahan saudara kita agar kita dapat mengambil pahalanya di hari kiamat kelak? Hamba Allah yang beriman itu dididik oleh Allah, diajar oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah untuk menghilangkan dendam. Hamba Allah yang beriman itu dididik oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak punya sifat pendendam. Makanya oleh Allah, salah satu syarat menjadi hambanya yang bertakwa, wal afina anin nas, kriteria yang menjadi salah satu syarat ketakwaan di sisi Allah itu ternyata salah satunya menjadi orang pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang itu minta maaf sudah dia maafkan. Itu syarat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ternyata tidak mudah menjadi pemaaf. Kalau pemaaf itu bisa dilakukan oleh semua manusia, niscaya tidak menjadi syarat ketakwaan. Yang bisa menjadi pemaaf itu hanya hamba-hamba Allah yang sangat spesial di sisi Allah, hamba Allah yang sangat istimewa di sisi Allah. Siapa itu hambanya yang bertakwa? Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menjadi pemaaf. Selain hamba Allah yang bertakwa, dia tidak akan bisa menjadi pemaaf. Dia akan sangat sulit memaafkan orang lain. Tapi bagi hamba Allah yang bertakwa, mudah sekali dia memaafkan. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, sudah dimaafkan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Coba diingat kembali di Quran surat Asy-Syura ya, ayat 40 atau berapa itu? Surat Asy-Syura nomor 42 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbud dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ada notnya enggak? Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ya ada. Ada orang yang memfitnah kita misalkan. Perintah Allah, jangan balas keburukan dengan keburukan.
Tetapi idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Ada orang yang memfitnah kita. Karena kita sangat mendambakan ketakwaan di sisi Allah, kita balas fitnah itu dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang memfitnah kita. Kita balas dengan memaafkan, meski yang memfitnah kita belum minta maaf. Terlepas yang memfitnah tidak minta maaf, itu urusannya dengan Allah. Kita ingin menjadi pemaaf, karena salah satu poin menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah pemaaf. Dan memaafkan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat istimewa di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Faman afa wa aslaha. Oh, ternyata menurut Allah di ayat ini, orang yang memaafkan itu ternyata dia orang muslih. Faman afa wa aslaha. Aslaha yuslihu fa huwa muslih. Jadi orang yang pemaaf itu ternyata orang muslih di sisi Allah. Orang yang suka berbuat kebaikan dan kebajikan. Kita ini selain diperintah oleh Allah menjadi hambanya yang soleh, juga diperintah oleh Allah menjadi hambanya yang muslih. Dengan kata lain, orang Islam harus menjadi orang soleh dan muslih. Soleh saja tidak cukup, harus muslih juga. Muslih saja tidak cukup, harus soleh juga. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak saling terpisahkan antara soleh dan muslih. Karena soleh itu biasanya personal, pribadi. Soleh itu hablum minallah. Tapi kalau muslih biasanya ada kaitannya, hablum minannas. Dan takwa itu bukan hanya takwa personal dalam arti baik hubungan vertikalnya dengan Allah saja. Orang takwa itu selain harus baik hubungannya dengan Allah secara vertikal, takwa secara personal, dia juga harus takwa secara sosial. Itu ada dalam ayat Allah. Takwa secara personal itu ada di awal surat Al-Baqarah itu. Orang yang mendirikan sholat dengan baik. Takwa secara sosial Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di Ali Imran 133 134 itu saat Allah menyebutkan ciri hambanya yang bertakwa, Allah tidak sebutkan tentang orang yang mendirikan sholat, orang yang puasa. Oh, ternyata Allah tidak sebutkan itu di ayat Ali Imran 134. Yang Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi orang yang takwa itu ternyata orang yang punya jiwa sosial, jiwa suka memberi, baik di saat lapang, saat berkecukupan maupun saat sempit. Karena jiwanya sudah dominan dengan jiwa memberi, maka saat sempit pun sebagiannya dia tetap akan usahakan untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian wal kadhimina al ghaid, orang yang bisa menahan amarah. Memberi, menahan amarah, ini kan semuanya kaitannya dengan hubungan sosial. Dan wal afina anin nas, pemaaf. Ayat itu, di dalam ayat itu Allah tidak sebutkan orang yang mendirikan sholat, orang yang puasa, orang yang berhaji, orang yang berumrah. Dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa yang namanya takwa tidak hanya bagus dalam sholatnya saja, tidak hanya baik dalam puasanya saja, tidak hanya baik dalam umrah dan hajinya saja.
Selain yang disebutkan tadi harus baik, karena itu hubungan hablum minallah, hubungan kita personal dengan Allah. Namun ternyata orang yang ingin atau mendambakan derajat ketakwaan di sisi Allah, selain hubungan vertikalnya dengan Allah harus baik, hubungan sosialnya dengan sesama makhluk juga harus baik. Dia punya jiwa memberi, suka memberi, bisa menahan amarah. Jika marah tidak dilampiaskan, kalau marah dilampiaskan bisa dengan memukul, mencaci, memaki, misui dan lain sebagainya. Dia ngaku Islam, tapi kalau marah masih lepas kendali, kalau marah masih muni-muni, entah marah pada istri, pada anak, pada tetangga, masih muni-muni, masih memukuli, artinya marahnya masih dilampiaskan, tidak bisa dia tahan, maka ketakwaannya tanda tanya di sisi Allah. Atau belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, tanda tanya ketakwaan di sisi Allah. Ada poin yang belum terpenuhi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu pemaaf. Allah mendidik kita, Rasulullah mengajari kita, mendidik kita supaya hilang rasa dendam di antara kita. Kalau sudah hilang dendam, maka mudah memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, sudah jangan pernah diungkit-ungkit lagi, jangan pernah diingat-ingat lagi. Karena kalau sudah memaafkan berarti sudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dulu dia memfitnah atau kita memfitnah, sudah saling memaafkan, sudah selesai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hubungannya sebagaimana seperti sahabat setia, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau masih kita ungkit-ungkit, kesalahan bertahun-tahun masih diungkit-ungkit, padahal sudah dimaafkan dan sudah memaafkan. Jadi memaafkannya hanya lelamisan. Oh ya sudah, kamu saya maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Jangan memfitnah lagi, tobatlah pada Allah. Lah kok tiba-tiba mungkin 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih diungkit. Lah dulu kamu 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu memfitnah saya. Loh jare wis dimaafkan, kok masih diungkit? Berarti memaafkannya lelamisan. Orang itu kalau sudah memaafkan, sudah melupakan apa yang pernah terjadi. Dia akan lupakan, mau sudah memaafkan. Apa pernah Allah mengungkit dosa hambanya yang sudah tobat nasuha? Yang ada, kalau seorang hamba itu meski dosanya sudah sangat banyak, setinggi langit sedalam lautan, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan, kalau dia betul-betul tobat nasuha, yang ada dia akan mendapati Allah Maha Penerima Tobat. Dia akan mendapati Allah Maha Pengampun. Allah tidak pernah ungkit dosa hambanya yang sudah bertobat. Allah tidak pernah itu mengatakan, alah kowe dhisik ngene. Tidak pernah. Kalau Allah sudah terima tobat, ya sudah, seolah-olah hamba itu tidak pernah berbuat dosa, tidak lagi diungkit-ungkit. Nah kita kalau sudah memaafkan, katanya ingin takwa, sudah memaafkan kok masih mendendam, masih mengungkit. Nah kalau masih mengungkit kesalahan yang lalu yang sudah dimaafkan, itu berarti punya sifat dendam meski secara halus. Kalau betul-betul ingin derajat takwa, hilangkan semua sifat seperti itu. Nah bagaimana dengan adanya hadis Nabi itu?
Nabi sedang mewanti-wanti kita. Jangan kamu berbuat zalim, jangan kamu berbuat zalim terhadap saudaramu. Jangan kamu mencaci, jangan kamu memfitnah, jangan kamu membuli, jangan kamu mengambil harta milik saudaramu tanpa seizinnya. Jangan kamu memukul, jangan kamu misuh-misuh dan lain sebagainya. Jangan kamu rasani, jangan kamu ghibah. Karena orang ghibah itu hakikatnya dia sedang berbuat zalim pada orang yang dia ghibahi. Nabi mewanti-wanti kita. Kenapa? Karena kalau kamu berlaku demikian, potensi besar di hadapan Allah kamu menjadi orang yang pailit, orang yang muflis. Orang muflis itu orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan membawa pahala solat, zakat dan puasa, dengan membawa pahala kebaikan yang melimpah. Tetapi selain itu wa ya'ti qad syatamahada, dia juga membawa dosa, mencaci ini, mencaci fulan, menghina fulan. Wa qadhafa hada, dia juga datang menghadap Allah dengan membawa dosa fitnah, memfitnah A, memfitnah B dan seterusnya, tanpa bertobat. Wa akala mala hada, dia juga datang kepada Allah dengan membawa dosa memakan harta orang lain, dosa korupsi, dosa mencuri. Wasafaka damahada, dia juga membawa dosa telah menumpahkan darah orang lain, mungkin membunuh orang lain dan menumpahkan darah orang lain. Wadorobahada, dia juga datang kepada Allah dengan membawa dosa memukul orang lain. Memukul di sini bisa berarti memukul secara lahir atau menimpakan keburukan, menimpakan madarat, memberikan tekanan pada orang lain, tekanan negatif, sehingga membuat susah orang lain. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan orang yang berbuat zalim akan diambil oleh Allah kemudian diberikan pada orang yang didolimi. Nah, hadis ini bukan berarti sedang mengajari kita untuk menjadi pendendam, bukan. Oh, naik ngono, wes fulan memfitnah saya, ora arep tak maafkan, engko tak tagih ning akhirat. Sedangkan Allah perintahkan untuk kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Artinya dengan memaafkan fa'ajruhu 'ala Allah, pahala kebaikan memaafkan itu akan diberikan oleh Allah pada kita, sehingga menjadi timbangan berat amal kebaikan kita di sisi Allah. Kalau sudah timbangan amal kebaikannya itu berat, lebih berat daripada keburukannya, masa iya kita masih butuh untuk diberi pahala dari orang lain di hadapan Allah nanti? Kalau kita punya pikiran kok tak tagih ning kono, ya kalau kebaikan kita sudah mencukupi di dunia, ternyata belum cukup di sana diberi pahala dari orang yang berbuat zalim pada kita, ternyata ya urung abot timbangan kebaikan. Kenapa? Karena terkadang kita juga menimpakan madarat pada orang lain, tiba-tiba awake dhewe ya ditagih. Tiba-tiba ya ditagih. Kita nagih orang lain, ternyata ada orang lain datang kepada kita, pada Allah, ya Allah, dulu saya pernah dicaci maki, pernah disakiti oleh fulan, ya Allah. Ternyata kebaikan kita juga diambil.
Apa dikira kita tidak punya keburukan? Apa dikira kita tidak pernah berlaku dolim? Maka poin hadis itu, hati-hati. Kalau kita sudah berikrar menjadi hamba Allah yang beriman, berikrar menjadi umat Rasulullah, hati-hati, jangan berlaku dolim pada orang lain. Bisa-bisa pailit kamu. Selain itu, Nabi kita juga berpesan, unsur akhaka madluman, unsur akhaka doliman wa madluman. Tolong saudaramu, saudaramu yang dolim dan yang didolimi, ditolong. Tolonglah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Para sahabat balik bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman. Wahai Rasulullah, kalau saudara kami yang didolimi, kami bisa menolongnya. Fakaifa nansuruhu doliman. Bagaimana caranya kami untuk bisa menolong saudara kami yang berbuat dolim? Jawab Nabi, cegah dia dari berbuat dolim. Maka bentuk kita menolong saudara kita dari berbuat dolim dengan cara mencegah jangan sampai dia berbuat dolim. Kalau sudah terlanjur memfitnah, maka bentuk kita menolong, kita beri nasihat pada yang bersangkutan untuk taubat kepada Allah dan untuk minta maaf kepada orang yang dulu dia fitnah. Maka jangan jadi pendendam, jangan berbuat dolim. Poin hadis itu di situ. Tapi ewadine dikandani ngeyel karena hobinya berbuat dolim, hobinya ghibah, hobinya fitnah, hobinya korupsi, hobinya mencuri, hobinya suka menimpakan penderitaan pada orang lain. Berarti orang ini sudah siap-siap untuk menjadi orang muflis, orang pailit di sisi Allah. Orang yang suka berbuat dolim itu kebaikannya sedikit, ning dosane akeh. Nah, kebaikannya sedikit dijikuk sisan oleh Allah untuk diberikan pada orang yang dulu dia dolimi. Maka fa'in faniyat hasanatuhu, sudah habis kebaikannya, falam yuqda, apa itu? Falam yaqdi ma alaihi. Fa'in faniyat hasanatuhu falam yuqda ma alaihi. Padahal tuntutan orang yang dulu dia dolimi masih terus berdatangan. Kata Nabi, ukhida min khotoyahum, ukhidat min khotoyahum, diambilkan dari kesalahan-kesalahannya. Summa turihat alaihi, kemudian dosa orang yang dia dolimi dulu ditimpakan oleh Allah pada orang yang dulu mendoliminya. Karena kebaikan orang yang mendolimi sudah habis, tetapi tuntutan orang masih berdatangan. Maka dosanya orang-orang tadi diambil oleh Allah, kemudian diberikan pada orang yang berbuat dolim. Kalau itu yang terjadi, summa turiha finnar, lempar dia ke dalam neraka. Habis sudah kebaikannya malah nambah dosane. Loh, katanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya, itu ketika di dunia ini. Kalau di akhirat di hadapan Allah yang maha adil, yang mau mengambil dosa atau mengambil pahala orang yang dolim dan mengambil dosa orang yang didolimi tadi, itu Allah. Maka itu kewenangan mutlak ada pada Allah. Maka hati-hati, jangan jadi pendendam dan jangan suka berbuat dolim. Nah, kalau kita punya kesalahan kemudian sudah dimaafkan, ya sudah selesai, sampai di hadapan Allah sudah tidak dimas'ul lagi, karena sudah dimaafkan oleh orang yang kita salahi.
andai kata semua umat Islam bisa menjadi pemaaf, tentu dia tidak akan berbuat dolim. Orang yang pemaaf, dia tidak akan berlaku dolim pada orang lain. Kenapa? Orang pemaaf itu orang yang bertakwa di sisi Allah. Orang yang bertakwa mustahil mendolimi orang lain, mustahil. Maka pemaaf identik dengan takwa. Orang takwa mustahil berbuat dolim pada orang lain. Andai kata semua muslim itu menjadi pemaaf, hilang kedoliman itu. Karena bertakwa pada Allah. Orang takwa itu tidak akan berbuat dolim, tidak mudah-mudah mendolimi saudaranya. Kenapa? Karena kedoliman itu amat dibenci oleh Allah. Allah tidak cinta, Allah tidak suka pada hambanya yang berbuat dolim. Ya, ada lagi.